Halo, ketemu lagi di Tuturan Cerita, obrolan santai dan seru seputar kehidupan sehari-hari bersama saya Hilda. Saya Mega. Saya Tika. Hai, Hai, ketemu lagi. jumpa lagi kita di episode kali ini. Mm-mm. Gimana, Apa ya, bahas episode kali ini kita akan bahas soal yang lagi Ya populer, ngetren sekarang kan. kalimat-kalimat kalimat tren yang kita lihat jadi medsos. Iya, di caption gitu iya, kan? iya. Jadi fenomenal lah sekarang ini. Banyak Ya, dipakai. kita mau cerita soal yang namanya healing. Healing. Gitu. Oh, Bukan healing. Hilda ya, healing. Oke. Healing itu sendiri apa? Mungkin nggak semua orang tahu artinya. Walaupun sekarang bisa di googling ya, maksudnya kita bikin lagi yuk, kita bongkar lagi healing dari kata apa sih gitu. Maksudnya arti kata healing itu apa? Dari kata yang sebenarnya ya. Healing yang sebenarnya itu menurut gue sih suatu proses di mana kita ini berdampingan sama ketidaknyamanan yang sedang kita rasain sekarang. Kayak satu contohnya kayak stres kayak gitu. Ya, dengan healing ini kita menghadapi nih, kita justru masuk ke bagian itu, kita cari tahu, kita menerima dan berproses untuk menyikapinya. Salah satu stres misalnya apa ya? Kasih contoh apa dong? Kayak kita pemarah misalnya gitu, ada kan pemarah nih, kita nggak tahu kenapa kita jadi karakter yang pemarah gitu. Nah, dengan healing ini aku rasa kita harus masuk nih, kenapa kita jadi pemarah, kita cari tahu lagi, masuk ke dalam diri kita lagi untuk cari tahu. Nah, dengan itu kita cari tahu dengan penyebabnya apa, dan berniat untuk memperbaiki untuk tidak jadi pemarah. Lebih ke situ sih kalau menurut gue ya, tentang healing ya. Jadi healing mungkin kayak menyembuhkan. Bisa nggak sih dibilang healing itu sebuah penyembuhannya itu artinya memang kata healing itu ya, arti dari kata healing itu penyembuhan. Tapi diluasin lagi bahwa healing itu adalah suatu introspeksi diri, itu bisa nggak sih kita bilang kayak gitu? Salah satu caranya yaitu bisa dengan introspeksi diri. Berarti introspeksi diri cara ya? Caranya iya, macam-macam sebenarnya healing itu kan. Kayak self love itu juga salah satu healing, iya nggak? Ya, banyak cara orang mau yang mana gitu ya. Healing yang seperti apa sih pilihan-pilihan orang gitu. Healing sendiri kan yang benar adalah memang balik kembali ke diri kita. Yang diobatin kan siapa ini, ya kan? Diri kita sendiri yang diobatin, berarti caranya yang tahu sebenarnya diri kita sendiri, bukan orang lain atau bukan siapa-siapa sih sebenarnya, karena beda-beda ke orang masing-masing gitu kan. Iya. Yang sebenarnya healing itu sebenarnya tidak nyaman loh, karena kita masuk lagi kan ke dalam yang dimana ketidaknyamanan itu harus kita hadapin. Iya, harus kita hadapin, harus kita rasain, benar dibongkar itu. Kayak misalnya ada luka tuh, lukanya kita buka, ini lukanya kenapa ya, kita obatin lagi. Itu kan nggak nyaman ya. Tapi justru itulah salah satu proses healing. Ya, tapi ya memang sebenarnya berarti kalau healing itu berarti kita sepakat ya di sini bahwa kalau healing itu bagaimana kita menyembuhkan diri kita, mengobatinya, bongkar lagi, perbaiki diri gitu ya. Biasanya tuh berkaitan sama masalah-masalah emosi ya. Iya, banyak kan kesana ya. Gitu sih. Iya. Iya. Nah, tapi terjadi nih healing itu kan ya harusnya kan yang kita lihat healing kaitannya dengan medsos ini kan gampang banget, orang dikit-dikit healing gitu. Mbak, itu lihat nggak sih fenomena itu dikit-dikit healing? Iya, banyak itu di sosmed sekarang. Jalan-jalan kemana mereka bilangnya healing ya gitu. Healing itu kok jadi berubah ya konteksnya? Maksudnya kenapa berubah? Sebenarnya kan artinya lucu kalau orang merubah itu. Tapi bener-bener pernah denger juga aku pas lagi di laundry gitu, ada pas lagi mau ngambil laundry tuh ada ibu-ibu, mau kemana? Healing gitu.
bengong dong. Jalan-jalan healing kata gitu. Aku dengar lucu juga. Iya, tapi memang kita tuh nggak dari dulu juga sebagai orang Indonesia itu banyak ya kata-kata slang kita kan, benar nggak sih? Kita itu memang dari dulu nggak pernah kayak, misalnya dalam ngomong juga selalu pakai bahasa-bahasa yang nggak baku justru kan gitu kan, maksudnya ya healing sendiri sampai sebenarnya segala banyak kata-kata itu banyak yang diplesetin kok kalau di Indonesia itu, bener nggak sih? Iya. Jadi salah hanya healing loh kalau coba sesungguhnya kan ya. Kan kadang suka kayak gitu loh. Coba deh, kalau gue tuh lupa ya, cuma ada deh kata-kata selain healing itu juga gitu diplesetin apa sih gitu. Ya mungkin ini ya orang melihat ya sebenarnya kalau namanya healing itu kan kayaknya kalau kita lihat harusnya yang beban yang udah berat banget yang bikin lo susah, bukan berarti lo sebel sama anak lo ketika harus healing langsung healing gitu. Gitu. Ya, jadi karena konteksnya berbeda-beda itu banyak orang mengartikan salah bahwa healing adalah keluar sejenak dari rutinitas, ngelihat ijo-ijo gitu, terus balik lagi pulang, sembuh deh, mental lu sembuh deh. Jadi kayak semua dimulai dari jalan-jalan itu, terus akhirnya balik lagi kelar semua. Padahal masa sih luka itu seinstan itu sembuhnya? Itu kayaknya take time deh. Kata yang tepat sih sebenarnya refreshing. Gitu. Nah, betul. Itu kata yang tepat sebenarnya. Jadi buat yang healing yang salah itu kan. Iya, buat yang memakai kata healing buat jalan-jalan, lebih tepatnya kayaknya refresh deh, recharge lagi gitu loh. Sebenarnya kan sebenarnya kata-katanya itu gitu kan. Jadi lucu kalau semua, makanya healing sendiri tuh berat ya. Itu kalau aku nangkepnya itu karena hidup kita setiap hari ketemu orang, bertahun-tahun melakukan bersosialisasi, pasti ada hal buruk, hal baik yang masuk nih ke mental kita tuh. Nah, saat hal buruk terlalu berat, memang kita butuh healing, penyembuhan yang itu juga nggak cepet kan, pelan-pelan. Kenapa bermasalah sama ini itu mungkin kayak gitu kan. Refreshing nggak bisa secepat itu langsung membuat semuanya sembuh gitu loh kan. Lari sejenak itu. Iya, itu pengalihan sejenak. Itu sebenarnya selimur gitu loh, kalau bahasa Jawa itu selimur gitu. Tapi tidak menyelesaikan masalah kan, cuman kita recharge aja secara fisik sama mental kita. Kembali lagi ya sudah, ada masalah itu belum selesai. Iya. Sedikit nguatin mental lah kali gitu ya. Sebenarnya enggak loh. Sebenarnya enggak. Gue tetap nggak akan nemu tuh kalau gue sejam lihat ijo-ijo balik lagi, tetap kayaknya gue bakalan tetap bete. Gue maksudnya tetap belum sembuh nih gitu loh. Belum. Besok lagi akan ada masalah yang sama, gue yakin, ataupun rasa sedih yang sama tuh akan ada gitu loh. Jadi gimana? Memang healing sendiri berat, balik lagi tuh. Tapi gini ya, gue ada pertanyaan ini, apakah seperlu itu nggak sih kita healing gitu loh? Perlu banget nggak sih itu? Urgent banget nggak sih buat kita ini? Oke, gue golongan para ibu-ibu ini yang capek, lelah bertahun-tahun mengurusi, menomorsatukan orang lain daripada dirinya sendiri gitu loh. Perlu nggak sih? Ya, kalau aku lihat gimana? Menurutmu gimana, Tik? Healing itu perlu dilakukan kalau sudah ada terlihat efeknya ya dari diri kita. Ada sesuatu yang berefek baik ke diri kita, parahnya lagi ke orang di sekitar kita, kayak anak kita, kayak suami kita. Iya, berdampak kayak gitu. Menurut aku di situ perlu untuk healing. Ada juga yang healing dengan butuh bantuan dari mentor gitu. Iya. Kadang kita ini loh, maksud gue gini, kita kan nggak tahu nih, kita tuh sebenarnya perlu loh healing itu sendiri di dalam, karena banyak dampak yang, tapi nih si orang nggak tahu itu siapa yang memberitahu ya, yang kayak gitu tuh ya. Kalau dirinya sendiri pun kayak nggak kode-kode itu nggak ditangkap sama dia gitu loh. Lu butuh healing gitu, tapi nggak tahu gimana ya cara. Mungkin diperlukan ada kesadaran dari diri sendiri sih. Itu awalnya kayak gitu. Jadi
diri sendiri harus sadar, oh kayaknya aku butuh sesuatu nih untuk menyembuhkan sesuatu yang tidak berjalan dengan baik di dalam diri saya gitu kan. Lebih ada sinyal kali ya dari badan kita, dari diri kita. Gampang sakit, gampang stres, atau gampang pusing. Biasanya sih berkaitan hal-hal yang begitu tuh. Iya, efeknya sampai ke fisik itu parah. Iya. Ada yang kayak gitu. Ternyata cuma masalah sepele. Ternyata salah satu emosional kita ada yang bermasalah gitu. Kita juga perlu kayak itu sih, kontemplasi, introspeksi diri itu perlu. Ya tujuannya juga jadi lebih terpantau nih, Mas baik-baik aja apa enggak, ada yang perlu dibenahin apa enggak dengan kontemplasi ini ya. Kadang gitu. Sebagai manusia egoisnya tetap ya, gue nggak apa-apa, gue nggak apa-apa kok, semua berjalan dengan apa yang gue mau misalnya kayak gitu. Itu tuh kadang kita tercover sama hal-hal yang nggak apa-apa kok, maksudnya bahwa ngomongin diri sendiri, sok-kuat. Nah itu healing yang ini ya, bukan healing yang sebentar refreshing itu ya, misalnya healing yang mendalam gitu, yang sesungguhnya. Kadang kan suka nggak membohongi diri sendiri itu jadi keperluan itu kita nggak tahu akhirnya gitu loh. Pertolongan nih kayak gitu. Nah biasanya kalau ada kasus-kasus kayak gitu tuh biasanya sebaiknya sih ada mentor atau ada temennya gitu supaya nggak kemana-mana. Apalagi kayak orang-orang yang mungkin jauh dari sahabat-sahabat, nggak bagi dia nggak usah lah gue ngobrol. Tapi kalau menurut gue penting banget ya guys, kalau kalian ngobrol sama dengerin tuturan cerita ini perlu banget nih, karena dari sini iya dari sini jadi kita rasain sama yang kalian rasain. Gitu loh. Jadi curahan-curahan di sini siapa tahu ini yuk dengerin, terus kira-kira wah kayak iya bener nih, gue butuh temen nih, mana nih temen yang bisa diajak ini gitu. Mendengar. Kadang kan gitu ya, kalau nggak pernah ngobrol tuh kadang-kadang ngerasa baik-baik saja padahal udah bobrok tuh, udah perlu obat tuh gitu loh. Udah tercabik-cabik itu kan. Iya. Iya, ternyata parah banget itu. Iya gitu. Tapi juga bisa dengan kalau ada kan orang yang kayak malu atau dia tidak tahu bagaimana berbicara ya, itu juga bisa dengan kayak zaman dulu kan kita punya diary gitu kan, nulis itu ternyata membantu. Iya, banget juga. Itu proses healing juga. Menulis langsung itu sebenarnya juga lebih baik karena saraf kita, otot kita kan nyambung kan, itu kita menulis ya, ungkapin ya. Itu juga salah satu. Udah lama nih Tik nggak nulis gitu. Kan kaku udah pasti tangannya. Dulu gue punya loh sampai yang ada gemboknya itu, ingat nggak lo? Iya, pasti kalau dibaca lagi, lebih amat. Mau muntah kayak mau dibaca lagi apa ketawa apa gimana ya gitu. Geli gini amat sih gue dulu ya. Nah itu loh gunanya kita kayak merefleksi diri, oh dulu gue begini, sekarang gue enggak, berarti gue udah sembuh ya, tanpa disadari kesembuhan itu kita kok yang ngobatin gitu loh. Jadi zaman dulu. Tapi kalau misalnya ini kita dalam waktu ya di healing gitu ya, tapi kayak kita sering lihat juga tuh kayak misalnya ya sekarang kan media sosial ya, kita main sosmed. Nah, apa yang kita rasain tuh semudah itu kita ngeklik gitu kan, semudah itu kita klik, itu kita bagikan gitu. Kalau kalian gimana? Misalnya ada orang yang healing tapi kemana-mana terus kesannya jadi kayak dibungkus sebenarnya flexing ya istilahnya. Tapi gue healing gitu, beli apa gitu, aduh beban berat gitu, apa terus iya. Kalau menurut gue gini, kayak gimana ya, itu sebenarnya sosmed itu adalah ruang di mana orang bisa muntahin apa aja di situ, kasarnya gitu ya, bisa siram apa aja di situ, bisa muntahin apa-apa di situ. Balik lagi tergantung teman-teman yang melihat itu gitu. Kalau gue melihat ada flexing itu dilihat dari, kalau too much itu akhirnya akan gue bilang bahwa itu flexing. Too much ya, kayak tiap hari, tiap jam, itu kan too much ya, dengan hal-hal yang lebih ke material nggak sih kalau flexing tuh?
Mereka lebih banyak memamerkan segala hal yang mereka punya. Dia maksudnya lu belanja Dior gitu, lu bilang healingku gitu, healing tipis-tipis healing apa sih gitu kan, kayak gitu. Itu bukan healing, bukan. Tapi yang too much, waktunya kita lihat durasi dia posting itu, maksudnya gini ya, kok tiap ini sih, kok tiap itu menurut gua pun bisa bilang bahwa itu flexing gitu loh. Maksudnya kalau lu too much ya flexing, tapi kalau lu sesekali pengen maksudnya memamerkan lu yoga nih, atau enggak lu lagi di sawah sendiri duduk fotonya gitu kan, tapi jarang gitu misalnya gitu. Tapi kalau menurut gue sih nggak flexing. Jadi kayak apa ya, orang butuh lah gitu loh, orang perlu loh kayak gitu pencapaian. Mungkin duduk yoga gerakan ini gini, kadang-kadang pengen kan ya. Itu kayak menginspirasi gitu ya, bener ya sih? Iya. Healing dan flexing tuh memang sebenarnya hal yang jauh berbeda, tapi dikemas aja jadi samaan gitu loh. Sekalian ya. Plato sih. Oke gitu. Tapi siap-siap. Tapi kadang-kadang kan gini, satu lagi bahwa memang maha benar netizen maha benar. Iya. Atau di mana di tengah sawah dikomenin. Iya, captionnya healing soalnya, dia duduk di tengah sawah gitu. Oh lagi healing gitu, Nungguin aku tengah sawah. Iya memang, kalau memang itu hal-hal yang kita memang terjadi dalam keseharian kita, sering terjadi, dan orang kadang-kadang tanpa sengaja mungkin ya, bahwa maksudnya dia healing gitu kan, tapi terus jadi orang ngeliatnya jadi pamer gitu kan, ya nggak sih? Iya. Ngatasinnya gimana ya? Ada yang Tika atau Mega terjebak tadi? Jangan main sosmed sih, udah tepat. Gimana? Iya, nggak main sosmed. Jangan main sosmed, udah. Kalau emang kita ngukur diri kita nggak mampu nih melihat gemerlap yang ada di sosmed, padahal itu juga sebenarnya fake kan, kebanyakan mereka juga fake kayak gitu. Ya lebih baik jangan main sosmed. Tapi kalau udah tahu kalau semua yang ada di sosmed itu cuman drama, cuman gimmick, sandiwara, ya udah sih lewatin aja. Bagaimana kita memandang semuanya gitu ya. Iya, maksudnya kalau ini tergantung, balik lagi nih kita sendiri nih yang lagi ngomong ini, bagaimana kita lu gimana sih pakai sosmed itu, niat di awal pakai sosmed tuh apa sih, buat apa sih gitu kan, orang macam-macam soalnya. Mencari inspirasi boleh, tapi kadang itu jadi penyakit kan dari sosmed itu, yang dibilang dopamin itu ya. Dopamin itu sampai ada detox dopamin karena kita terlalu edik sama sosmed gitu. Serem ya, itu penyakit tahu ujung-ujungnya. Iya. Nah itu harus healing kan, punya penyakit. Healing, makanya ada detoxnya juga gitu, dengan cara ya udah berhenti dulu, tutup dulu sosmednya, kembali lagi gitu. Gue pernah 2 bulan nggak pakai sosmed, endul sebenarnya. Nyaman ya? Nyaman, tapi aslinya nyaman. Cuma kebutuhan anak-anak sekolah dan lain-lain kayak gitu. Mantap, anak juga dari situ sebenarnya. Itu dah kan, gimana ya? Mau pengen nggak gini loh, pengen sendiri-dirinya nggak make gitu, nggak bisa karena lingkungan kita semua pakai. Mau gimana coba? Susah. Ya akhirnya bijak bersosmed. Iya, bisa filter itu kan. Saya balik lagi ya soal healing tadi. Maksudku ya oke lah, menurutku nggak apa-apa sih ketika kamu healing ya dengan berbagai macam, misalnya jalan-jalan, makan-makan dan sebagainya, terus kamu posting di medsos, itu menurutku tuh nggak bisa langsung dicap flexing ya. Masih normal sih ya. Masih normal. Makanya gue pikir tergantung lu seberapa sering gitu loh. Pernah nggak sih lihat mungkin artis mungkin pantas karena dia endorse karena dia jualan. Flexing itu salah satu endorse-nya kan, endorsement itu. Tapi emang kayaknya flexing itu kebanyakan memang terjadi di artis, di influencer kayak gitu, gitu. Karena mereka perlu itu soalnya pekerjaan itu. Dan katanya kan kalau flexing itu termasuk salah satu strategi marketing. Gitu. Gitu. Iya, jadi apa kabar?
Kalau kita flexingnya, maksudnya kita ini siapa dulu ya di dunia sosmed kan orang kenal kita sebagai siapa gitu kan. Kalau kamu too much yang kayak too much membuat-buat gitu pasti cepat terlihat sih, benar nggak sih? Sama orang lingkungan kita pasti kelihatan kok. Misalnya perasaan dulu kerjanya apa, perasaan dulu orang tuh pasti akan gitu kan di belakang kita. Tapi kita sempat bukan dibodohi ya, mungkin salah satunya dibodohi ya sebelum kata flexing ini keluar kan. Sempat kan untuk tertarik dengan para influencer ini, kok bisa ya mereka kayak gitu ya gitu. Iya. Dalam jangka waktu segitu tapi tidak berpikir kalau itu flexing gitu loh. Kasihan orang-orang yang sekarang memang, lagi happening dong. Itu dia. Itu kan itu gila-gilaan loh flexingnya. Tapi emang strategi marketing yang tujuannya untuk menarik orang, untuk orang yang percaya, akhirnya orang-orang itu naruh uang di dia kan. Itu tujuannya. Iya. Itu flexing banget itu. Jadi tanpa disadarin bahwa itu ini enggak deh. Oke, ini memang strategi marketing, tapi maksudnya tetap ya kita itu juga harus pakai kewarasan gitu kita. Loh. Bener gitu loh. Jangan ngelihat itu semua nggak filter. Makanya banyak orang yang dengan polosnya mereka langsung menerima. Apalagi loh di tahun-tahun 2 tahun kemarin kita susah ya gara-gara pandemi. Mulai hal baru yang begini nih. Ujuk gitu. Iya. Wah, gimana nggak ini coba kemarin puasa anggap aja deh gitu, terus sekarang bisa kayak gini gitu. Itu kan benar-benar orang pasti tergiur gitu loh. Apalagi ada banyak ya flexingnya itu gitu terlihat. Padahal kitanya dibodohin. Ya sebenarnya akhirnya kita positif. Iya. Sebenarnya flexing positif tuh nggak harus material sih kalau menurut gue, yang positif lah, yang kayak kita bisa pamer prestasi kayak gitu tuh lebih bagus. Menginspirasi dan motivasi kan. Pencapaian kerja dibuat flexing nggak apa-apa. Kan itu ada prosesnya kan gitu. Masuk akal. Iya, kayak project-project yang kita mau kita lakukan, kerjain tuh. Kita minta support, itu flexing aja udah. Iya. Karena kita butuh dukungan, support gitu kan, butuh doa yang baik, insya Allah. Iya sih, benar-benar. Iya, memang ini hal yang harus kita lihat dengan kacamata yang lebih teliti gitu kali ya. Benar. Kacamata benar. Iya, tapi kalau tentang fenomena healing lagi tuh, itu terjadi karena orang, menurut kalian ini nggak sih mudah ini nggak sih, baperan nggak sih orang-orang sekarang kalau kalian lihat lingkungan ini gitu, apa-apa dibikin baper, apa-apa dibikin healing, gue butuh healing gitu nggak sih? Mungkin healing itu dari yang sekarang mental health juga kayaknya ya, itu kan juga keluar lagi tuh kata-kata itu, kayak berhubungan memang. Gitu. Zaman dulu kita mana kenal sih mental health, healing kayak gini. Karena udah ada sosmed, belum kesebut, nggak ada. Karena ada sosmed kan, jadi terangkat, orang semua pada tahu, akhirnya ikut-ikutan. Gitu. Sebenarnya bagus ya, maksudnya bagus gini loh, ada kosakata baru yang dulunya kita nggak tahu tuh, ya kan? Maksudnya dulunya kita nggak kepikiran bahasanya itu, akhirnya ngangkat, akhirnya kita tahu tuh sedikit-sedikit ilmu, bener nggak sih bahasa Inggris? Bener. Jadi kayak anak-anak mau healing, mau apa macam-macam gitu, jadi taunya dari sosmed untuk gini, bisa tahu bahasa ini ya, padahal kita di rumah aja mungkin nggak menggunakan kata-kata itu gitu loh gitu. Nah banyak hal-hal gitu tuh kadang sebenarnya kalau kata-katanya baik, yang artinya juga benar, walaupun sih maksudnya orang beda-beda menjalankan maksud healingnya itu sendiri, konteksnya beda-beda, tapi kata healingnya sendiri kayak anak-anak sekarang udah tahu. Kita pun mungkin nggak ngajarin nggak sih di rumah, ayo nak kata healing, ayo enggak kan? Enggak. Tapi benar kata Hilda sih, basicnya emang rata-rata orang sekarang pada baperan. Lebih gampang banget untuk baper. Nah, baper sendiri tuh kan kata-kata baru. Iya, apa itu baper ya ngomong-ngomong? Bener nggak sih? Itu sensi. Episode berikutnya. Semua banyak kosakata baru sebenarnya yang buat dibahas gitu ya. Makin tahun makin ada kreatif yang baru. Kreatif loh. Soalnya orang Indonesia kreatif loh. Iya benar. Tapi jangan sampai disalahartikan loh.
Saking kreatifnya konteksnya dibuat dirubah-rubah sampai gitu. Penempatannya udah ngaco. Iya, sudah salah. Tidak sesuai, disamakan gitu ya. Itu mungkin kayak misalnya gini. Ini nggak tahu, ini analogi lucu aja. Kayak misalnya menyebut beli apa namanya, mau misalnya naik motor gitu, bilangnya naik merek motor tertentu gitu. Iya. Padahal kalau itu daerah itu biasanya daerah bilangnya ngapain? Aku mau naik ini loh, kesini naik apa? Naik Honda gitu. Iya. Memang budaya kita nggak sih orang Indonesia kayak gitu? Kreatif banget. Dari makanan juga udah kreatif. Penuh dengan joke gitu loh. Ya, benar nggak sih kalau kamu hidup di Indonesia? Kalau kamu mungkin hidup di Perancis atau di negara-negara yang mungkin strict, yang aturan ini itu pajak dan lain-lainnya tetap ini. Maksudnya apa ya? Strictly gitu loh. Kalau ini kan kita kayaknya terlalu apa ya? Sampai terlalu slow dan terlalu santai. Pada akhirnya tidak bisa serius dan nggak tahu kapan serius. Pada akhirnya konteks kata-kata dirubah gitu. Semaunya aja pakai gitu. Terlihat trendy. Weh, pakai kata healing. Weh, pakai aja udah gitu loh. Katanya salah. Taunya malu juga loh. Taunya salah. Iya. Lucu. Tapi ini semua ini ya, apa dari yang kita bicarakan sekali lagi ya opini kita dari kita nggak nyalahin ataupun juga membela, enggak sih, pokoknya ini adalah opini kita ya nggak? Setuju nggak? Setuju. Setuju. Ini cuma cerita-cerita seru aja gitu. Tapi karena lagi heboh ya, lagi heboh ini healing and flexing ini gitu loh. Ya udah, habis ini kita healing ya. Juga. Kita mau healing kemana? Coba gue tanya, healing versi lu apa? Ini yang konteksnya aneh aja, udah nggak usah konteks yang sesungguhnya. Karena kita kan kalau yang konteks sesungguhnya agak berat ya, karena orang masing-masing itu di dalam dirinya sendiri. Oke, healing ala lu heal kayak apa heal? Kan ibu rumah tangga nih capek sama lah. Apa heal? Iya. Gitu doang kan? Makan bakso. Sama berarti. Iya, juga gitu. Sama. Healingnya sama beli kan? bakso sama es campur, udah balik lagi ke rumah. Sebenarnya gini healing sama dengan murah. Aduh, gimana? Yang nyata tuh begitu loh, tapi orang muter aja sebentar gitu ya, muter-muter. Iya, muter kota gitu. Gue minum es kopi, duduk sendiri gitu aja udah healing. Ngobrol kayak gini nih juga udah healing. Itu me time itu, beda. Beda kan? Iya, beda lagi tuh. Itu me time. Oke. Iya, benar. Jadi sekarang gini, terserah kalian memaknai obrolan kita seperti apa. Healing, mau healing, monggo caranya masing-masing. Iya. Mau flexing, hati-hati. Kalau terlalu ngegas nanti para kantor-kantor mata-mata pajak melihat. Nanti sampai diperiksa loh kalau flexing parah. Hati-hati gitu kan. Aku kita di sini juga nggak pernah lupa bahwa semua itu diserahkan ya kembali ke kalian masing-masing. Yeah. Mari melihat dengan hati, bercerita lewat rasa, tetap semangat, tetap hidup sehat. Itu aja. Tetap jaga kewarasan kita. Iya, benar. Selalu jaga kewarasan, melihat di sekitar kita ini hati-hati, jangan langsung ditelan gitu aja, tapi difilter ya. Filternya. Oke. Terima kasih semua buat teman-teman yang udah selalu mendengarkan episode kita. Share ya ide-ide topik buat kita. Kalau mau bertanya, silakan kirim email ke tuturancerita@gmail.com. Yeah. Oke. tuturancerita@gmail.com. Oke. Terima kasih. Mari kita yang email ya supaya kita makin belajar. Iya benar. Setuju. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan Tuturan Cerita. Bye. Bye. Dadah.